Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu tim inti madrasah Kota Banjarmasin yang kami hormati TIK Kota Banjarmasin Ibu Hajah Septi Ropana, Ibu Husna Maisaadah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertatap maya di pertemuan hari ini untuk rombel 3 dan rombel 4 pada tanggal 6 April 2023. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat serta kerabat beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kegiatan pada hari ini akan moderator Ibu Hajah Septi Ropana. Kepada Ibu Septi Ropana dipersilakan. Terima kasih Bu Weni. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali Bapak Ibu hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, kami sedang berada di kantor, jadi kalau misalnya ada latar belakang suara, mohon maaf. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendapatkan sedikit paparan materi dari salah satu tim inti Kabupaten Kota Banjarmasin kepada Bu Husna Maisaadah. Dipersilahkan. Ya, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, kami saat ini berada di kantor, jadi mungkin agak ada suara-suara asing nanti ya, atau suara-suara sayup-sayup di belakang. Bapak Ibu yang ulun hormati, kegiatan kita daring tatap muka di sini adalah sebenarnya untuk kembali menyesuaikan schedule, yaitu daring tatap muka 2 kita adalah tanggal 6. Ya. Jadi intinya pembelajaran kita kemarin atau penyampaian materi kemarin itu sebenarnya sudah terwakili, dan ulun lihat Bu Weni sudah men-share tentang Google Doc untuk spreadsheet ya, supaya Bapak Ibu mengisi progres di sana. Jadi karena kemarin kesepakatan bahwa kita harus menuliskan di spreadsheet, sehingga masing-masing dari tim inti madrasah bisa mengontrol atau memantau rekan-rekan madrasahnya, dan juga ini agar pengajar bisa juga melihat sampai di mana progresnya kawan-kawan yang berada di madrasah. Baik Bapak Ibu, mungkin ulun share screen ya. Nah, sudah ada terlihat Bapak Ibu? Masih loading sepertinya Bu Husna ya. Masih belum ya? Kita batalkan dulu deh. Nah, kayaknya jaringan ini belum bisa nih Ibu lah. Belum terlihat Bu Husna. Belum terlihat kayaknya. Ininya kada menyala. Ya lo. Klik dulu. Sudah kan klik. Oh ya. Belum. Nah ini boleh alih silang fungsional ini yang hanya yang sejenis boleh. Ada uji kom, tapi bisa boleh. Bentar.
Ya hari Sabtu ini Ya. Belum bisa nah. Kenapa ya? Sudah terlihat, cuman jendelanya mungkin Bu Husna, jendelanya pilih yang jendela sepertinya. Sudah terlihat Bu Husna? Ya, LMS-nya sudah terlihat. Ya. Sudah bisa Bapak Ibu dilihatlah. Ini sudah, itu abaikan, pilih abaikan dulu Bu biar tampak. Nah, ini berarti pian pilih LMS ya, udah betul. Ya. Oke. Nah, jadi yang sudah kita terima kemarin itu sudah lumayan cukup ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita mengaplikasikannya ke depan. Nah, dari setelah kita kemarin daring 2, itu kawan-kawan kita sudah kayaknya gercep banget, sudah semangat banget sampai sudah menunggu tes akhir aja lagi. Nah, gimana dengan Bapak Ibu di sini? Mungkin juga sambil menunggu, karena kemarin ada juga Bapak Ibu di kabupaten lain yang sudah ada tes akhir. Jadi kita bingung juga, ini belum daring 3 tapi sudah ada. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu mempersiapkan diri, insya Allah tanggal 8 ya. 8 daring 3 kita. Ya. Jadi di dalam belajar mandiri 2 ini ada beberapa materi yang akan Bapak Ibu pelajari ke depan, ya, yaitu tentang pedoman penggunaan aplikasi Erkam. Nah, bagaimana fitur-fitur yang ada di Erkam tingkat pusat, ya, ini isinya penjelasan fitur-fitur tingkat pusat, kemudian perangkat, kemudian tingkat provinsi, ya, kemudian ruang diskusi dan juga refleksi. Nah, tingkat kabupaten kota seperti ini juga Bapak Ibu, ya. Jadi mengecek fitur-fitur yang digunakan di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi dan juga tingkat pusat. Nah, nanti Bapak Ibu pun akan berhadapan dengan IERKAM di tingkat madrasah. Nah, sini ada juga fitur-fiturnya, Bapak Ibu silahkan unduh, ya. Barangkali kalau kita hari ini mempresentasikan juga sudah agak ketinggalan karena Bapak Ibu sudah membuka ya. Nah, membuka materinya. Ya. Jadi sebenarnya yang akan menjadi hal yang harus kita perhatikan adalah di bagian ERKAM ini, karena nanti akan berkaitan dengan proses yang Bapak Ibu temui di lapangan. Nah, di luring nanti kita akan mempraktekkan ini Bapak Ibu. Apakah nanti dananya itu memang bukan dana latihan ya, artinya langsung dana dari peruntukan bantuan operasional sekolah. Nah, kalau kami kemarin di tingkat di tingkat provinsi, nah itu
apa namanya, hanya latihan ya. Ya, jadi hanya latihan kalau kami kemarin itu ya. Jadi latihan itu angkanya mungkin ditulis 10 juta lalu nanti disebarkan ke pengeluaran. Nah, jadi fungsinya nanti di ERKAM ini adalah saling kolaborasi antara kepala madrasah, bendahara dan operator. Jadi nanti tugas dari kepala madrasah adalah membuat rancangan pengeluaran atau rancangan anggaran kegiatan madrasah. Nah, kemudian nanti yang akan diupload dulu oleh diupload oleh bendahara, lalu nanti di ACC-kan lagi oleh kepala madrasah. Jadi kaitannya di sini adalah kepala madrasah itu yang merancang, kemudian bendahara yang mengkalkulasi hitungannya, kemudian operator yang mengetik, nanti di ACC lagi oleh kepala madrasah. Nah, kalau yang kemarin kita masih manual, belum elektronik, itu langsung dikerjakan oleh yang bersangkutan, siapa misalnya apa bendahara, apa operator. Jadi kepala madrasah tidak mengetahui persis ya, tidak mengetahui persis. Nah, jadi harapannya dari ERKAM ini atau elektronik rencana kegiatan anggaran madrasah ini diharapkan semua yang termasuk dalam tim inti madrasah itu mengetahui secara penuh ya. Artinya kalau yang mungkin beberapa waktu yang lalu itu muncul ya, bendahara atau hanya operator yang mengetahui persis, kepala madrasah tinggal TTD atau tinggal misalnya jar kepala madrasah sini duit gasan anu mungkin itu ya. Nah, tapi sekarang sudah berbeda cara kerjanya. Nah, diatur melalui ERKAM tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang nanti di luring itu juga ada EDM. Nah, EDM ini adalah evaluasi diri madrasah sebelum kita merancang ERKAM. Jadi kita EDM dulu Bapak Ibu ya. Nanti di aplikasi EDM itu akan muncul kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan itulah nanti yang akan dirancang di ERKAM. Jadi kadakawa misalnya kalau yang kemarin kita EDM-nya manual aja. Manualnya apa? Kita menulis, lalu nanti kita revisi di ERKAM. Nah, sekarang kalau mau merubah ERKAM itu EDM dulu, karena di EDM itu ada kegiatannya ya, kegiatan yang menyatakan nanti apa pengeluaran kita ya. Jadi istilahnya untuk menghindari hal-hal yang tidak terdeteksi dan untuk menyempurnakan pengeluaran secara aman ya, secara aman. Jadi tidak tidak serampangan, tidak asal-asalan. Nah, jadi Bapak Ibu itu mungkin yang dapat ulun sampaikan terkait dengan materi yang ada di di Belajar Mandiri 2. Kira-kira Bapak Ibu yang hadir di sini sebanyak 54 orang ini sudah habis kah Bu materi yang dibukai? Atau masih ada yang belum? Masih ada yang belum. Ya, jadi diharapkan ini segera kejar tayang kita, karena biasanya bola kalau di akhir-akhir pekan itu ada kerasaan, apalagi sudah Jumat, tiba-tiba Senin. Nah, Senin kita adalah berakhir tanggal 10 ya. Jadi mudah-mudahan sebelum itu kita sudah harus selesai. Ya, baik Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan dulu terkait dengan materi yang sudah ulun uraikan? Ya Bu. Ya, silakan Kak Jihuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu aja yang tanyakan, udah membuka beberapa pembelajaran yang materi-materi di di LMS yang masalah BIMTRAK ini untuk pembelajaran mandiri 2, tapi kan progresnya tetap 6% aja Bu. Di mana Pak bisa? Di session ke Pak? Anunya yang di mana materinya Pak? Di session 2. Nomornya berapa Pak?
Nomor sebentar boleh. Kita mulai itu nomor 9 Pak materinya. Pedoman penggunaan aplikasi Aircam. Nah, di bagian mana Pak? 9. Coba share screen aja, Bu Sia. Oh ya bisa. Saya screen Pak. Iya, ya. Bisa Pak. Minta penjelasannya aja Bu, biar yang lain juga bisa melihat. Gitu. Oh, Maksudnya biar Pian buka dulu, biar kita bisa tahu di mana salahnya gitu. Nah, Pian coba klik yang di tanda panah ke atas itu Pak, presentasikan sekarang itu. Nah itu. Kalau di jendela ya Bu ya. Layar. Di jendela Pak. Sudah kalau ternyata umpamanya masih tidak naik progres, barangkali di materi-materi di atas belum hijau Pak, mungkin ada yang terselip. Jadi Pian membukanya untuk melihatnya mungkin di bagian ini ya Pak ya. Coba. Ya, pilih yang LMS yang hijau Pak. Ya, lalu pilih buka. Nah, punya Ulen kelihatan kah? Ini punya Pak Muhammad Juhri sudah terlihat. Pak Juhri. Buka LMS-nya Pak. Masih loading ya. Pian pilih masih loading Pak. Lalu abaikan tuh Pian pilih Pak. Lalu Pian pilih yang tadi LMS-nya Pak. Berarti masih loading ke kelasnya sepertinya Pak. Pian boleh kamera Pian boleh di nonaktifkan, biasanya kadang bisa ini Pak terkalahkan bila kita kamera nyala pas lagi share screen. Nah ya udah terlihat Pak. Pian pilih yang kuning tuh ya course, betul ya. Nah Pian buka, kami hendak mencek mulai tatap muka daring 1 Pak. Coba Pian cek Pak. Sudah buka hijau kanan lah. Nih, Pak, yang sebelah kanan. Tatap muka daring 1 ya. Ya, yang atas klik nah hijau, terus bawah belajar mandiri Pak. Scroll lagi ke bawah Pak. Ya, buka yang bagian 3 lagi Pak. Belajar mandiri 1 tuh Pak sudah semua kah? Sudah hijau. Yang atas udah hijau. Yang hijau belajar semua. mandiri 1 Pak. Belum mencet. Di atasnya tadi, di atasnya kilas proyek Bapak. Ya, yang di atasnya belajar mandiri Pak. Nah itu belum Pak, belum hijau sambutan Ketua PMU, berarti Pian belum menonton video sambutan dari Ketua PMU. Iya Bu. Oke, coba Pian klik itu, di sana ada video Pak. Yang kemarin pas di tatap muka 1 rasanya sudah ulun contohkan membuka videonya. Nah itu sambutan dari Ketua PMU, kebijakan direktorat. Nah itu karena Pian klik tuh, Pak. Ya, Pian klik Pak. Tapi ini sudah hijau ya. Nah, tapi di sininya akhirnya hijau karena tadi belum sidin buka. Terus belajar mandiri 1, klik mandiri 1 kanan nih Pak. Belajar mandiri 1 Pak. Nah sambutannya itu Pian klik. Ya klik 2 kali, kalau misalnya kada kawa sekali klik 2 kali, tek ya. Pian itu klik, Pian pilih Pak yang sambutan Pak ya. Klik sambutannya Pak, klik 2 kali belum proses.
Nggih. Berarti ada yang loading muter di atas. Nggih. Berarti nanti kalau misal progres pian kada naik, pian menceknya di sana aja Pak. Jadi nanti bedanya tadi dengan nomor 1 Pak. Nomor 1 kan pian ada hijau tuh bulat di depan nomor 1. Beda dengan nomor 2. Nomor 2 tuh pian ada di bulatannya tuh masih kosong, belum hijau. Nah, di situ berarti pian mengetahui bahwa ternyata pian itu terlewat. Seperti itu ya Pak? Ya, paham. Okay. Nanti bila sudah di atas ini kita kan tatap muka daring 2. Berarti paling tidak kita sudah di atas 70-an Pak. Kalau belum tatap muka daring 2 biasanya di sekitar 50%-an. Tapi kalau sudah tatap muka daring 2 itu di 70-an ke atas biasanya sudah. Nah, nanti di tatap muka daring 3 baru daring 3 tes akhir baru terlihat 100%. Okay. Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Gimana Pak Juhri udah ini ya bisa di ini mohon ditutup share screen-nya dulu Pak. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Permasalahan misalnya kendala-kendala apa, biar nanti sebelum tanggal 10 kita sudah finish gitu. Mulai hari ini sudah bisa tes akhir ya Bapak Ibu. Silahkan kalau mau tes akhir, tapi tetap belum bisa 100%. Ya Pak Kadir, ada pertanyaan silakan Pak. Dibuka mikrofonnya dulu Pak Kadir. Halo, kedengaran ya Bu? Kedengaran jelas sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudahan sebulanan melaksanakan ibadah puasa dan amaliyah lainnya. Dalam kesempatan ini kami perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk kepala madrasah itu progresnya maksimalnya berapa Bu? Maksimal progresnya apakah lebih pada 75 atau 74? 100% semuanya Pak. Kalau selesai finish belum yang ini kan masih belum iya. mandiri Pak. Yang mandiri 2 ini Bu maksimalnya berapa? Mohon penjelasan. Yang kedua, titip informasi aja nah. Nggih. Maksud ulun bayangannya barang lah. Untuk kritis ini yang postis ini. Bayangannya supaya kawan-kawan kan maksimal tuh ya lulus lah seberatannya menjobohan pian kami nyaman jua. Bayangannya paling nggak ada kan. Bayangannya kini bawan pian kan, jadi kami ada juga bayangannya juga pian nyaman juga, kami nyaman juga kayak itu maksudnya. Oke, sama-sama nyaman Pak Haji lah. Itu aja Bu, terima kasih, mudahan sehat seberatan amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Haji, silahkan Bisna. Ya, baik Ibu. Pak Haji, kalaunya sampai daring 2 ini sepertinya kalau kada terlewat itu sekitar 74% Pak. Nah, 74%. Nanti lanjut dengan materi. Ada beberapa kawan kita yang masih sampai tes akhir sudah berapa ya, 76 apa 78 78 mungkin ya ada. Nah, jadi tinggal menunggu tes akhir, kemudian daring 3. Nah, selesai Pak. Mungkin presentasi dari tes akhir itu lebih banyak Pak persennya. Nah, kalau untuk jelas persennya pastinya itu belum melihat anehnya berapa, karena kan kadang-kadang kawan-kawan atau kita itu mengerjakannya bisa loncat-loncat. Nah, Pak Kadir saat ini sudah berapa presentasinya Pak progresnya?
Ya, masih Bu. Sementara kita sudah standar 74 Bu. Kalau diisi ya kayak itu tuh Bang 74 sudah. Kalau lagi Paul sudah hijau. Oh, sampai yang Aircam tadi sudah habis ke Pak? Aircam belum. Nah, Aircam Pak. Aircam sudah, cuma kan masih belum pelaksanaannya. Kalau Aircam anunya sudah. Aircam materinya ada pian buka kah sudah? Sudah. Mandiri 2 tuh Pak. Iya, sudah. Sudah Pak lah. Iya, yang 9 sampai terakhir sampai yang pertemuan ketiga 94 ya, 94 D refleksi lah ya, refleksi sudah buat ya okay. Nah kalau bocoran soalnya kemarin itu pribadi itu beberapa kali Pak ada langsung lulus makanya jalan tapi kalau Bu Septi itu langsung lulus ya. Iya. Jadi itu istilahnya Pak kecepatan kita membaca. Jadi kalau masalah materinya itu lebih banyak yang ada yang ke fitur-fitur di Aircam. Di Aircam. Kemudian juga tentang toleransi ya. Ya. Jadi ini soalnya 20 itu bilanya kita evaluasi sekali dulu kada sampai grade Pak lah. Nah itu diulang lagi Pak. Biasanya kita waktu pertama dapatnya cuma 20 atau 40, habis waktu kita ulang lagi. Soalnya lain lagi Pak. Cuma soalnya yang di season 2-nya itu ada terulang. Nah, jadi kita mungkin karena setelah kita menyelesaikan tes itu, nanti dilihat sana ada jawaban yang benar, ada yang salah. Nah, bila yang salah karena ditujulakannya jawabannya Pak. Jadi kita bisa melihat mantap. Nah, kita melihat jawabannya di sana. Jadi kita mungkin kalaunya kada kawa mengingat yang secara persis mungkin mengingat bila yang ini jawabannya C umpamanya. Nah, bisa jadi di season 2 yang optionnya itu anakannya di abjad D atau A itu kayak. Ada lagi di C anehnya optionnya kayak itu. Terima kasih informasinya luar biasa. Ada jawab bayangannya walaupun Terima kasih Bu Husna, Pak Haji Kadir. Ada tambahan Kak Bu Weni? Baik, mungkin menambahkan atas pertanyaan Pak Abdul Qadir ya mengenai progres. Memang Pak, kalau kita sudah di sebelum tatap muka 2 itu di sekitar progresnya 50-an Pak, 54-an. Nah, setelah tatap muka 2 ini Bapak misalnya lanjut ke belajar mandiri 2, itu di tatap muka 2 ini kan di 70-an ya, 74, 72 itu tatap muka 2. Nah, nanti sebelum pian tes akhir itu Pak biasanya di 91 Pak, pengalaman kami kemarin itu di 91 itu ternyata tatap muka daring 3 dan tes akhir. Setelah itu linknya disematkan oleh fasilitator, nah itu berubah kami jadi 100%. Jadi seperti itu ya. Jadi pokoknya pian kita tanggal untuk rombel 3 kan tanggal 8 ya. Nah, tanggal 8. Jadi tanggal 8 itu tatap muka daring 3. Pian cek aja kalau memang di tanggal 8 itu pian sudah mengerjakan tes akhir dan kita sudah melaksanakan tatap muka daring 3, pian belum sampai 100%, itu lapor ke kami Pak. Di mana nanti kami cari solusinya sebelum tanggal 10. Jangan sampai lapornya kena-kena. Jadi harapan kami di tanggal 8 itu kalau bisa Buhan Pian itu mengikuti tatap muka daring 3 dan tes akhir sudah. Nah, untuk tes akhir kisi-kisinya atau bocorannya memang sudah disampaikan oleh Bu Husna ya. Pokoknya intinya semua di materi itu Pak. Jadi ada toleransi beragama, ada tentang juknis bos Bapak, perpajakan juga, ada soal tentang EDM Bapak yang menghitung perhitungan skor kinerja pencapaian mutu. Walaupun pada prakteknya nanti EDM itu kita langsung Pak, misal kita sudah menaruh angka di level 1, 2, 3, 4, itu kita kadang menghitung otomatis. Nah, beda tahun semalam itu memang di setiap tahapan itu
ada yang harus dihitung, makanya pas tes akhir tuh harus bisa menghitung, boleh pakai manual, boleh pakai Excel. Kalau tahun ini sepertinya tidak masalah. Pian misalnya tidak begitu lihai menghitung tentang skor kinerja pencapaian mutu, ini nanti levelnya apakah masuk kategori yang cukup atau baik atau level rendah, itu tidak masalah karena memang ini EDM-nya langsung di aplikasi. Pian tinggal naruh level 1, 2, 3, 4. Mungkin nanti habis ini akan sedikit ulun paparkan materi EDM, karena di tatap muka daring 2 ini kami wajib memaparkan EDM walaupun materinya sudah ada di LMS, tapi karena aturan di tatap muka daring 2 setiap fasilitator itu harus menyampaikan progres dan juga menyampaikan EDM. Nanti di tatap muka daring 3 itu mencek progres akhir peserta dan juga tentang ERKAM. Nah, seperti Bu Husna sampaikan tadi, mungkin Bu Septi karena sudah persiapannya matang, jadi beliau belajar dulu sekali langsung masuk grade 75. Nah, itu di atas 75 maksudnya. Kalau ulun kemarin sambil-sambil Bapak, jadi pikiran ulun tes itu waktunya banyak. Awal ulun kadang ngecek pas di grup itu ternyata waktunya 10 menit soal 20. Bayangan ulun biasanya kan 1 jam 2 jam bila kita tes tuh, jadi ulun kawa sambil yang lain, jadi ulun cek. Nah, soalnya ulun baru sampai 5 soal kemarin itu sudah habis waktu, jadi 5 soal salah 4, jadi ulun kada sampai grade 75. Itu yang pertama. Pas ulun cek, oh ternyata ini karena kau main-main, karena kau sambil-sambil kayak itu. Karena ulun suka sambil ngerjakan sambil ini. Jadi terus terang saat tes itu seperti itu awalnya. Nah, setelah itu ulun mulai melihat, tapi itu jangan khawatir Pak, pian kada sampai grade. Pian itu kawa mengunduh soal itu lawan kunci-kuncinya. Jadi pian melihat, oh soal 20 nih ternyata soalnya ini, kuncinya ini. Nah, itu. Seperti kasus ulun kemarin, soalnya hanya sampai nomor 5 terlihat, oh ternyata benarnya cuma 4, 1 salah, yang lainnya tidak terjawab. Nah, itu pian pelajari. Jadi setelah itu saran ulun, pian kalau mau tes akhir jangan sambil-sambil. Artinya pian sudah siap, waktu siap, jangan sambil sibuk apa, dimana harus fokus. Itu pengalaman ulun kemarin. Setelah itu ulun udah pokoknya mau tes akhir fokus, kada lagi sambil ngetik yang lain 10 menit di untuk tes akhir. Alhamdulillah di tes kedua berhasil. Jadi ulun kemarin sempat 2 kali Pak. Jadi sekali salah benar 4 dari 5 soalannya yang ulun sempat kerjakan karena waktunya cuma 10 menit. Nah, yang kedua alhamdulillah sampai grade-nya. Jadi 2 kali ulun tuh. Jadi itu mungkin triknya Bapak. Jadi bila pian hendak tes akhir, tapi misalnya piannya 2 alternatif, boleh kayak Bu Septi tadi, pian belajar dulu pas tes akhir lulus, atau pian bila hendak juga ya tadi mainakan aja soal tuh tes keluar kunci. Itu kayak ulun tadi semalam tuh ya, tadi sambil yang lain keluar tuh kuncinya. Tapi Pak, soal berikutnya itu kada sama persis. Ternyata LMS itu banyak punya bank soal. Cuma dari 20 soal itu Pak Ai, ada aja rasa ulun separohnya ada tuh mun ulun lihat tuh. Nah, lumayan pian separo udah ada kunci, separo berpikir. Nah, kayak itu. Insya Allah pian kalau melewati. Misal pian kada kawa pulang di yang kedua, coba ai pulang yang ketiga kayak itu sampai pian sampai grade. Seperti itu ya Pak. Mudah-mudahan ini membantu. Insya Allah soal yang sudah pian kerjakan itu kawa pian unduh dan ada kuncinya Pak Ai. Jadi pian tinggal lihat soal itu, lihat di kata kuncinya. Betul kata Bu Husna, jangan menghafal ABCD-nya. Pian melihat soal itu apa, clue-nya, kata kuncinya, jawabannya apa. Jadi clue dari itunya tuh apa, jangan ABCD-nya, sebab ABCD-nya pasti diacak. Soal pun pasti diacak Pak, asalnya di nomor 1 bisa jadi nomor 10. Jadi bila pian rajin Pak, pian print, bila pian rajin, bila kada pian terserah deh teknik pian untuk menjawab soal. Yang penting makanya ada jeda waktu Pak. Jeda waktu dari kalau rombel
1 dan 2 itu tanggal 7, esoknya sudah start. Nah, esoknya sudah start berarti tatap muka daring 3-nya kawa menjawab soal pian kawa. Nah, kawa tuh pian hendak meminta bocoran loan bubuhannya misalnya. Pasti yang sudah tuhnya mirip-mirip. Atau pian tadi, pian pelajari ya Pak ya. Lalu dah pas soal itu sediakan waktu 10 menit, saran ulun 10 menit, cari waktu yang pian lapang lah, jangan terganggu kegiatan lain selama 10 menit itu. Usahakan jaringannya lancar jadi sehingga bisa melewati yang tes akhir. Karena ada grade-nya itu, untungnya mau berapa kali kah pian Pak kada masalah, kada dibatasi. Jadi mau sampai 10 kali hanya tuntas, ayo dah jalannya 10 kali kayak itu. Seperti itu ya Pak Kadir, semoga membantu ini untuk yang tes akhir. Insya Allah nyaman ya pian, bila kena misalnya di tanggal 9 pian tuh masih juga ada tuntas Japri, Jabu Septi, Bu Husna, ulun banyak ya kami berisi kunci Inggris ya ay. Mun wahini kain aja dahulu kasungsungan ya, kasungsungan memberi kunci Inggris. Kasungsungan bila tanggal 9 insya Allah pian jangan khawatir. Pokoknya insya Allah kami pastikan, mudah-mudahan asal buhan pian mau aja ya lo Bu Septi mau LMS dikerjakan, insya Allah kami juga harus memastikan buhan pian 100% semua seperti itu. Pian datang ke Kemenak Kota tuh, nah datangnya buhannya berdua tuh, insya Allah diisi aja buhan Sibin kunci Inggris macam-macam. Tapi saran ulun kalau mau mengerjakan tes itu bagusnya yang di pertama Pak, karena soal di pertama itu mudah dibanding kedua dan ketiga. Tetapi keuntungannya di kedua dan ketiga itu soalnya ada yang terulang, jadi kan bisa membaca lagi langsung menyilang. Nah cuma soalnya selebihnya itu agak lebih sulit lah sedikit. Nah kalau yang di pertama itu biasanya kemarin itu sangat mudah. Tapi ya tadi kata Ibu Eni, kita memang harus fokus karena waktunya 10 menit. Nah kemarin itu karena kada fokus, dikira tadi kayak di klub kita MNOC itu kan 9 jam waktunya. Nah ternyata ini tadi cuma 10 menit dengan 20 soal. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu di dalam BIMTEK ini semua berhasil di awal, di pertama ya. Jadi kedua, ketiga lagi. Amin. Itu ya, amin. Bapak Betul Ibu, ya. Bu Husna ya. Sebenarnya Bapak Ibu, terima kasih Bu Weni, Bu Husna. Sebenarnya Bapak Ibu relatif ya soal itu mudah atau tidak. Jadi kalau kita tahu jawabannya mudah ya kan. Nah kebetulan seingat ulun kemarin soalnya itu ada terkait tentang EDM. Nah EDM itu kalau misalnya redaksinya seperti ini, nah itu masuk level mana? Nah itu kalau kita tidak hafal masalah EDM itu tidak akan dapat menjawab ya kan. Nah itu bagi ulun itu agak susah karena tidak hafal. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di tes pertama itu sudah mencapai di atas grade, itu sudah nggak usah lagi ikut tes lagi kan. Kadang mikirnya mau dapat 90 atau mau dapat 100. Nah itu nggak perlulah, yang penting kita di atas grade. Jangan-jangan kan ada nanti yang mau dapat 100 jadi ngulang lagi, jangan-jangan nilainya tambah rendah. Nah itu yang pasti kan di sertifikat tidak ada dicantumkan nilai, itu saja. Ada lagi Bu Weni tambahan? Mungkin ke EDM sedikit Bu Septi, karena kita di tatap muka 2. Ulun izin share screen ya, izin share screen Bapak Ibu. Silakan Bu Weni. Baik, terlihat Bapak Ibu, ini ulun lagi mencoba share screen tentang pedoman, masih login sebenarnya ini di
Baik Bapak Ibu, jadi ini kelas pian, jadi ini kelas yang rombel 4. Nah, di partisipan sebelum ke EDM dulu. Jadi di partisipan sudah terlihat semua, tidak ada lagi yang never. Artinya Buhan Pian sudah login ke LMS semuanya, berarti aman. Kalau kemarin masih ulun temukan, kalau kemarin itu masih ulun temukan ada yang never di antara sini. Jadi nah itu yang mengkhawatirkan. Sekarang sudah aman. Jadi semuanya di rombel 4 itu semua sudah masuk. Nah ini terlihat Ibu Lini Halisa masuknya 1 menit ini ada 59 menit misal, ada di sana terlihat. Seharusnya memang di tampilan kami ada progres, makanya kenapa ulun mengirim Google Sheet di grup itu, karena memang dari kami Bu tidak bisa membaca progres. Kalau tahun kemarin itu tampilan pengajar itu bisa membaca, jadi kami tidak perlu menanyakan. Di sini langsung terlihat, misal Ibu Lini Halisa progresnya terbaca. Tahun ini mungkin belum, LMS-nya belum seperti tahun kemarin, belum penyesuaian, jadi kami tidak bisa melihat progres pian. Makanya tolong diisikan progres pian itu di yang link yang ulun bagi, supaya kami bisa memantau, kita sama-sama bisa memantau bahwa Bapak Ibu itu memang ternyata sudah mengerjakan, lalu progresnya pian misalnya terlihat ini. Baik, hari ini ulun akan mencoba memaparkan mengenai pedoman pelaksanaan evaluasi diri madrasah. Walaupun materi ini ada di LMS Bapak Ibu, cuman untuk memastikan bahwa ini telah tersampaikan ke Buhan Pian semua. Baik, EDM, jadi EDM itu proses penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan pemangku kepentingan di tingkat madrasah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Jadi EDM ini harus dilakukan semua warga madrasah dengan penuh kesadaran dan kejujuran untuk perbaikan mutu madrasah. Jadi perlu ada kemauan semua, baik dari kepala madrasah, guru, tenaga pendidikan, bahkan komite dan juga orang tua siswa. Lalu apa tujuan EDM? Tujuannya itu untuk menilai kinerja madrasah berdasarkan SNP, lalu memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan madrasah. Jadi sebelum kita membuat renstra madrasah kan kita perlu menganalisis yang dikenal dengan istilah analisis SWOT. Jadi apa sih kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari madrasah kita masing-masing. Juga untuk membantu menentukan prioritas program. Nanti kegiatan yang kita lakukan berdasarkan dana BOS, RKAM yang kita buat itu berdasarkan kebutuhan madrasah, bukan berdasarkan kepentingan si A, si B, dan si C. Seperti itu ya Bapak Ibu, menjadi acuan untuk penyusunan RKAM. Ini tujuan dari EDM. Jadi ini banyak manfaat dari EDM. Jadi evaluasi diri madrasah yang Bapak Ibu buat itu, yang pertama untuk mengetahui tingkat pencapaian, sampai nanti bentuk pertanggungjawaban dari pemangku kepentingan, juga sebagai bahan penyusunan dari RKAM. Seperti itu untuk manfaat EDM. Nah, prinsip. Apa sih prinsip dalam menyusun EDM? Jadi dalam menyusun EDM itu usahakan yang pertama menganut prinsip integritas. Artinya Bapak Ibu jujur. Kepala madrasah, bendahara, semua tim penjamin mutu di madrasah itu jujur, mengisi sesuai level dari Bapak Ibu semua. Kalau memang level 1 ya udah level 1, tidak perlu ditaruh ke level 4. Yang kedua objektif, artinya berdasarkan fakta yang ada. Lalu ilmiah, artinya ada pendekatan ilmiah dan bisa dievaluasi oleh pihak manapun. Partisipatif artinya Bapak Ibu dalam membuat nanti menyusun EDM itu melibatkan semua warga madrasah melalui musyawarah mufakat. Juga transparan, jadi akuntabel artinya bisa dipertanggungjawabkan. Terintegrasi, ya aplikasi EDM kita Bapak Ibu sekarang sudah terintegrasi ke Sispena. Jadi akreditasi Bapak Ibu, akreditasi madrasahnya terlihat di
aplikasi EDM-nya itu. Juga data emis simpatika langsung sinkron. Misal Bapak Ibu menaruh di emis jumlah toilet, di sana akan terpapar Bapak Ibu. Lalu di simpatika juga sinkron. Lalu AKMI, AKG dari guru itu sudah terlihat apakah nanti Bapak Ibu pengajar di madrasah Bapak Ibu, berapa orang yang ikut AKG akan terbaca di EDM-nya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, periodik artinya dilakukan berkala. Jadi yang Bapak Ibu nanti isi di saat BIMTEK luring itu nanti EDM yang tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi yang tahun kemarin, tahun semalam. Kalau ERKAM-nya itu ERKAM 2023 ini yang mau yang di tahun ini dapat berapa dana bosnya. Kalau dari madrasah sanawiyah atau madrasah ibtidaiyah yang swasta, itu dana bosnya berdasarkan data di emis. Jadi kita tidak bisa merubah-rubah angka. Misal pun dapatnya misal dalam satu semester 30 juta, itu akan langsung otomatis di sana. Beda nanti dengan sekolah negeri. Sekolah negeri itu Bapak Ibu perlu menginput berapa angkanya dimasukkan, ditulis seperti itu. Jadi ini prinsip penyusunan EDM. Lalu pelaksana, siapa sih yang melaksanakan EDM? Nah, jadi EDM ini dilakukan oleh tim penjamin mutu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu sudah tolong disiapkan ada SK tim penjamin mutu madrasah. Jadi di SK-kan oleh kepala madrasah. Nah, apa kriterianya sehingga seseorang itu bisa menjadi tim penjamin mutu madrasah? Yang pertama, dia memiliki integritas, lalu memahami konsep pengembangan madrasah, lalu ada komitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan madrasah. Itu pelaksana EDM. Lalu siapa-siapa saja sih anggota-anggota dari TPM? Nah, anggota TPM itu minimum 8 orang Bapak Ibu. Jadi ada kepala madrasah, ada guru, ada tenaga kependidikan, ada juga perwakilan komite, perwakilan orang tua siswa selain komite, lalu yayasan untuk madrasah swasta. Nah, jenjang MTS dan MA itu boleh memasukkan perwakilan siswa di keanggotaan TPM. Kalau MI tidak perlu memasukkan siswa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk susunan keanggotaan TPM, yang pertama penanggung jawab itu pastinya kepala madrasah. Nah, ketua boleh Bapak Ibu pilih salah satu wakil kepala madrasah. Untuk sekretaris boleh juga salah satu wakil kepala madrasah, ataupun guru boleh, tenaga kependidikan pun juga boleh Bapak Ibu. Nanti anggotanya jika misal guru dan tenaga kependidikan tidak memenuhi, berarti Bapak Ibu tidak lengkap, artinya tidak begitu lengkap, tapi minimal kalau bisa 8 orang. Jadi libatkan perwakilan komite juga atau yayasan ya. Ini yang misal di MI itu tidak mencukupi untuk 8 orang. Kalau mencukupi seperti misalnya madrasah negeri atau madrasah yang guru dan tenaga kependidikannya banyak, tolong dibagi dalam sub penugasan, karena nanti kita ada 5 Bapak Ibu. Jadi ada 5 aspek, 5 budaya disiplin. Jadi nanti akan saya paparkan setelah ini. Jadi nah ini tugas pokok. Nah, apa sih tugas pokoknya TPM? Yang pertama, melakukan EDM secara kontinu. Artinya mereka harus, karena ini nanti EDM ini banyak yang diupload Bapak Ibu. Banyak bukti-bukti fisik yang harus disiapkan. Kalau Bapak Ibu sudah misalnya mempersiapkan akreditasi, mempersiapkan penilaian kinerja kepala madrasah, itu nanti nyambung Bapak Ibu. Ada berkas yang itu bisa dibawa dan diupload ke EDM seperti itu. Tinggal diberi nama nanti sesuai dengan format EDM-nya. Lalu melaporkan hasil EDM, lalu nanti memberikan rekomendasi berdasarkan hasil monipnya kepada kepala madrasah. Ini tugas pokoknya ya. Nah, tahapan penyusunan. Nah, ini dalam menyusun EDM yang pertama tadi ini sosialisasi ya. Bapak Ibu harus sosialisasi nanti di rapat guru bahwa
nanti kita ada pembentukan TPM. Jadi harus dibentuk tim penjamin mutu. Nah, pelatihan EDM. Nah, ini seperti hari ini Bapak Ibu ada pelatihan atau BIMTEK, kepala madrasah, operator dan bendahara. Mereka bertiga inilah nanti yang mensosialisasikan ke madrasah masing-masing. Seperti itu ya. Lalu mengumpulkan data, informasi dan bukti fisik. Nah, ini tugasnya EDM, tim penjamin mutu dalam penyusunan EDM. Nanti tim penjamin mutu ini di akunnya kepala madrasah, akunnya EDM itu nanti kepala madrasah menambahkan TPM ini Bapak Ibu. Jadi di akun kepala madrasah nanti tambahkan bendahara, tambahkan operator, tambahkan juga guru yang masuk di TPM, boleh sampai 8 bisa Bapak Ibu menambahkan. Misal pian hendak membagi tugas mereka dalam job-job A, B, C, D, E. Tapi kalau semua nanti diserahkan ke operator boleh juga. Berarti nanti yang menguploadnya bagian operator. Seperti itu ya teknis nanti di EDM. Jadi penetapan level, usahakan untuk menetapkan level ada musyawarah. Jadi ini layak di level berapa? 3, 4, jangan nanti disalahkan operator. Kenapa operator menaruh level 3? Makanya sebelum menaruh level 1 sampai 4 itu usahakan sudah diskusi, sudah ada kesepakatan. Nanti pengisiannya kita online Bapak Ibu. Jadi pengisiannya nanti di saat BIMTEK luring. BIMTEK luring itu Bapak Ibu sepertinya nanti akan real artinya akun yang nyata. Kalau kami kemarin itu akunnya akun uji coba. Jadi akun uji coba kami boleh masuk ke MI atau MTS manapun, lalu kami uji coba dan tidak mempengaruhi itu EDM Bapak Ibu yang asli. Nanti kalau luring Bapak Ibu EDM yang asli, jadi kami melihat bagaimana sih Bapak Ibu mengupload, seperti itu ya. Ini tahapan penyusunan EDM. Nah, ada indikator. Jadi indikator dalam menyusun EDM. Jadi Bapak Ibu nanti tidak asal pilih. Jadi EDM itu Bapak Ibu kan ada 5 tadi, 5 budaya mutu ya, 5 budaya mutu. Yang pertama budaya kedisiplinan. Masih loading tampilannya, tidak apa-apa sambil ulun jelaskan. Yang A atau yang pertama itu budaya kedisiplinan warga madrasah. Itu terdiri dari A1 sampai A7 Bapak Ibu. Jadi A1 itu siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Nah, itu nanti buktinya apa? Buktinya misalnya ada kegiatan sholat berjamaah, ada jadwal, ada foto siswa-siswi Bapak Ibu sholat berjamaah, lalu tadarus bersama, seperti itu. Sampai nanti A7 Bapak Ibu. Jadi A7 itu madrasah secara rutin melakukan pertemuan dengan guru dan tenaga kependidikan. Nah, itu nanti dalam setahun itu berapa kali Bapak Ibu melaksanakan. Misal dalam 2 semester ternyata Bapak Ibu hanya mengadakan 2 kali setahun. Berarti nanti levelnya, tingkatnya di sana ada grade-nya. Seperti itu. Yang kedua atau yang B itu Bapak Ibu aspeknya pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan. Jadi pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan ini mulai dari B1 sampai B4. B1 nanti pengembangan dirinya kepala madrasah. Jadi kalau ada kepala madrasah, nanti juga ada B2-nya yang guru. Jadi guru. Lalu ada lagi nanti tenaga kependidikan. Itemnya itu yang diupload apa Bapak Ibu? Ada undangan, ada surat tugas, ada sertifikat bila Bapak Ibu mengikuti kegiatan pengembangan diri. MGMP, KKG, K3MA, misal K3 MTS, itu termasuk di pengembangan diri ini. Upload sesuai dengan itu. Jadi B ini ada B1 sampai B4. Lalu yang C atau yang ketiga, guru melakukan penyiapan, pelaksanaan, dan penilaian atas proses pembelajaran. Nah, ini budayanya budaya tentang
proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi bukti fisiknya mengenai yang C ini apa? Contoh C1. C1 itu guru mengembangkan RPP. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu harus sudah mengumpulkan, ini kan 2022 harusnya ya yang di-upload ini. Berarti yang belum, misal mulai sekarang tagih RPP dari semua guru. Karena level ini menunjukkan nanti level 4 itu berarti di atas 90% guru-guru di madrasah Bapak Ibu telah membuat RPP. Kalau kurang dari 90% tidak mungkin Bapak Ibu menaruh di level 4. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini contoh di yang C. C ini ada nanti C1 sampai C7. Jadi C7 itu nanti ya, madrasah menyelenggarakan kegiatan remedial atau pengayaan. Apa sih bukti bahwa madrasah Bapak Ibu telah mengadakan remedial atau pengayaan? Berarti harus ada daftar guru yang melaksanakan remedial atau pengayaan. Bukti remedial atau pengayaannya apa? Harus di-upload juga. Ini untuk yang C7. Nah, nomor 4 madrasah menyediakan sarana belajar untuk guru dan siswa. Nomor 4 ini termasuk bagian D Bapak Ibu, budaya sarpras. Jadi ini tentang sarpras, kaitannya tentang sarpras D1 sampai D5 Bapak Ibu. D1 itu apa? D1 itu buku teks bacaan digital yang tersedia di madrasah. Otomatis perpustakaannya Bapak Ibu harus ada data tentang buku. Kalau memang tidak lengkap, tidak ada data, jangan coba-coba menaruh di level 3 dan 4. Karena buktinya itu apa? Buktinya nanti buku teks yang dimiliki oleh madrasah. Misal 80-90% buku teks dan bacaan dalam bentuk cetakan atau digital tersedia di madrasah. Nah, untuk menentukan persennya itu kan harus ada data. Seperti itu ya, ini bagian yang D. Yang terakhir, bagian E, itu aspek tentang perencanaan. Jadi madrasah melakukan pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada peningkatan mutu. Ada E1 sampai E3. S1 apa? S1 madrasah menyusun rencana kerja dan anggaran madrasah dalam ERKAM. Saat ini kita baru menuju proses ERKAM. Berarti kita masih ERKAM-nya manual. Tidak apa-apa, berarti Pian punya ERKAM manual yang dalam Excel biasa, tapi jangan taruh di level 4 Bapak Ibu. Karena mereka yang level 4 itu mereka yang sudah melaksanakan BIMTEK dan mereka yang sudah melaksanakan membuat ERKAM. Kalau kita karena tahun ini baru BIMTEK, kita belum menuju ERKAM. Jadi kita masih ERKAM-nya kita kan Excel biasa ya, manual. Jadi paling maksimal untuk yang E1 ini di 3 dulu Bapak Ibu. Tahun depan mungkin saja nanti Bapak Ibu menjadi 4 levelnya ya. Ini yang bagian E1. E2 nanti madrasah menyediakan bantuan biaya bagi guru dan tenaga kependidikan mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di luar madrasah. Misal Bapak Ibu ada menganggarkan dana BOS untuk bantuan biaya bagi guru, kepala madrasah atau tenaga kependidikan. Nah, itu harus ada buktinya. Buktinya apa? Kwitansi ataupun apa bahwa memang dana BOS Bapak Ibu digunakan untuk membiayai bagian E2 ini. Lalu E3 kan madrasah membuat laporan keuangan. Ya, biasanya madrasah swasta kan pasti membuat LPJ ya Bapak Ibu, dikumpulkan ke Kemenak sehingga nanti madrasah Bapak Ibu bisa cair dana BOS-nya. Berarti ini kan pasti ya rata-rata membuat. Jadi levelnya pasti tidak mungkin di 1 karena rata-rata selama 1 tahun madrasah itu pasti membuat LPJ seperti itu. Ini yang 5 aspek budaya mutu. Nah, hubungannya kemana? Nah, ini nanti di hubungannya ke standar pendidikan. Ini bisa dibaca. Ini yang saya sebutkan tadi. Untuk A ada 7, yang B ada 4 isiannya, yang C ada 7 juga, yang D ada 5, yang E1, E2, E3 ada 3. Nanti yang harus diupload atau diisi.
Nah, ini aspek-aspeknya bisa Bapak Ibu pelajari nanti. Ini ada di semuanya, ada di LMS Bapak Ibu, ada di LMS. Jadi ini nanti yang akan pian kerjakan saat BIMTEK luring. Jadi operator, bendahara, operator terutama ini nanti bagian mengupload, memasukkan berkas-berkas apa sih bukti pendukung sehingga madrasah itu berada di level 1, 2, dan 3 ataupun 4. Nanti kepala madrasah menerima ajuan dari operator. Setelah itu kepala madrasah nanti membuat rancangan kegiatan apa sih yang mau dilakukan setelah ada program prioritas dari EDM. Setelah kepala madrasah membuat rancangan kegiatan, nanti bekerjanya setelah kepala madrasah itu bendahara. Bendahara bekerja untuk membuat rancangan kegiatan kepala madrasah itu dibikin sub-sub kegiatan, kemana posnya ada dari Standar Nasional Pendidikan, dan sudah ada di sana ada Excelnya tersaji. Bila pian misalnya bingung, di sana ada referensi Bapak Ibu, termasuk harga barang pun ada referensi di sana. Jadi bendahara tinggal memilih yang mana, referensi harga pun ada. Setelah bendahara memasukkan, nanti disetujui oleh kepala madrasah. Nah, makanya bertiga nanti BIMTEK luring karena ada koneksi atau sambung menyambung. Dari EDM dibuat operator, lalu diterima oleh kepala madrasah, keluar program prioritas dari kepala madrasah, apa-apa yang mau dikeluarkan, bendahara mengisi rinciannya, lalu disetujui nanti oleh kepala madrasah lagi rincian yang bendahara, nanti kembali lagi ke bendahara mengisi angka-angka uangnya, seperti itu ya. Nah, setelah itu bendahara nanti atau operator harus melakukan realisasi Bapak Ibu. Jadi setiap bulan, misal pian menganggarkan April ada rutin, artinya menggaji guru, lalu nanti bayar listrik, ledeng dan sebagainya, internet. Lalu nanti ada untuk kegiatan, misalnya di April itu kegiatan apa yang dianggap prioritas dari EDM. Nah, itu nanti realisasinya April. Jadi beda dengan yang dulu di aplikasi ini per bulan Bapak Ibu. Jangan langsung, kalau dulu kan bisa ya di akhir semester dah baru dibikin laporan. Kalau dulu, kalau sekarang tidak. Realisasinya per bulan seperti itu terbaca. Mungkin itu mengenai EDM Bapak Ibu. Jadi hari ini kita memaparkan sedikit EDM. Semoga ini bermanfaat, walaupun semuanya ini telah ada di LMS Bapak Ibu. Materinya, videonya bisa Bapak Ibu pelajari kembali. Ya, saya izin stop share. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Hajah Septi Ropana. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Septi. Terima kasih Bu Weni, luar biasa paparan materi dari beliau. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita tutup ya? Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan, karena dari paparan materi beliau kan tentang tadi yang tentu saja akan diterapkan di kampus. Nah, ada Bapak Ibu? Materi yang disampaikan beliau kan sebenarnya sudah ada ya di LMS, cuman penjelasannya lebih jelas lagi tadi sudah disampaikan oleh Bu Weni. Gimana Bapak Bu, apakah ada ingin di chat kayaknya ada pertanyaan Bu ini menyampaikan bahwa busnya Presiden Lobet nggak terbawa cas, jadi cukup bisa mendengarkan dari laptop kami saja bersama gitu ya. Jadi mohon maaf, izin keluar beliau. Ini Pak Ali Akbar bertanya, untuk aplikasi Arkam sudah ada yang kau semalam mencoba download di link belum kau diakses. Oh, memang belum bisa Pak, nanti diakses pada luring ya Bu ini ya. Iya betul Bu Septi. Jadi Pak Ali Akbar, untuk aplikasi ARKAM memang nanti ARKAM-nya kan versi V2 ya. Jadi memang kemarin
kami memang aplikasi AirCam-nya versi uji coba. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu, kemarin waktu kami ada itu kemarin pas yang di Surabaya juga dijelaskan dari tim pengembang aplikasi AirCam ini, insya Allah April, mungkin di April akhir mungkin atau pertengahan rilis aplikasinya itu yang sudah versi yang sudah bisa di apa ya, versi sebenarnya seperti itu, dan sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang memang mereka ada penambahan fitur-fitur dari aplikasi di tahun sebelumnya. Jadi memang tidak bisa diakses Bapak Ibu sampai ini, memang aplikasinya memang belum. Nanti kalau memang kita BIMTEK-nya Mei, kita kan insya Allah BIMTEK-nya Luring Mei ya. Nah mungkin itu sudah rilis aplikasi, karena memang dari informasi kemarin sampai April ini aplikasinya masih dalam tahap pengembangan, sudah uji coba lagi karena ada penambahan-penambahan. Jadi seperti itu ya, aplikasinya belum bisa diakses. Kemarin kami mengaksesnya baru aplikasi yang versi uji coba seperti itu ya, versi uji coba. Kalau ORK, kalau EDM-nya bisa nanti Bapak Ibu, EDM semua bisa mengakses seperti itu. Jadi EDM-nya, tapi pian mungkin ulun belum mencek kalau peserta kan di atas kita yang tadi pertama kita login kelas tuh kan ada tiga pilihan ya Bapak Ibu, ada LMS, bawahnya ada EDM, ada ORCAM. Nah coba nanti pian coba masuk ke EDM tuh kawalah, bila belum berarti memang belum, karena itu nanti saat tatap muka seperti itu ya Bapak Ibu. Pokoknya pian siapkan aja bukti pendukung tadi, bukti pendukung dari A1 sampai E7 sampai E1 E3 itu berurut, A1 A2 A3, tidak bisa loncat-loncat. Jadi mulai sekarang pian buat tim penjamin mutu madrasah itu perlu, SK-nya ada itu perlu. Lalu kalau perlu bagi-bagi job, siapa sih bagian A, nah siapa sih bagian B, budaya untuk yang tadi pengembangan diri guru, siapa sih bagian C, proses pembelajarannya yang mengumpulkannya, siapa sih bagian D, nanti sarprasnya, lalu siapa sih bagian E. Bagian E kan pembiayaan, otomatis paling tidak ada bendahara di sana seperti itu, karena ini kaitannya dengan pembiayaan, terutama dengan menggunakan dana BOS seperti itu ya. Ya, saya kembalikan ke Bu Septi. Terima kasih Bu Eni. Jadi kurang lebih sama dengan ini ya, dengan akreditasi ya Bapak Ibu. Pak Juri bertanya, adakah contoh SK-nya? Kemarin sudah ulun share di grup tuh, ada contoh SK yang dari MTS MIP ya Pak ini. Mirip pokoknya. Tidak ada yang baku sebenarnya format SK itu. Yang penting kan ada tadi penanggung jawab seperti itu ya, tidak ada format baku misalnya. Sebelumnya memang tidak tim penjamin mutu kayaknya di madrasah tuh ya Bu Septi, tim pengembang ya dulu perasaan namanya tim pengembang madrasah sepertinya dulu. Nah itu mungkin bisa diadopsi Bapak Ibu, tim pengembang ganti nanti tim penjamin mutu. Biasanya kita kalau mau akreditasi kan Bu Septi diminta ya SK seperti itu ya Bu Septi. Betul. Nah jadi seperti itu aja Bapak Ibu. Yang penting tadi kan ada nih ada 8 ya minimal. Nah itu dimasukkan di 8 itu ada kepala madrasah, ada bendahara, lalu juga komite, yayasan juga bagi madrasah swasta. Yang penting itulah 8 minimal, lebih boleh, kurang jangan. Itu saran dari kami seperti itu. Terima kasih Bu Eni. Jadi untuk Pak Juri tidak ada yang baku, bebas ya bentuk formatnya seperti apa, tapi contohnya sudah ada dikirimkan Bu Eni di grup WA kita. Silahkan di scroll ke atas lagi. Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, gimana kalau kita akhiri Bu Eni? Iya boleh Bu Santi. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya untuk kegiatan kita hari ini. Kita sudah selesai dari sesi tatap muka daring kedua untuk rombel 3 dan rombel 4. Nanti kita siap-siap untuk tatap muka daring ke-3 di tanggal 8 April pukul 10 pagi ya. Mungkin ada closing statement dari Bu Eni sebelumnya.
Baik, terima kasih Bu Septi. Bapak Ibu tim inti madrasah. Sebelum itu ada Pak Abdul Qadir. Bu Septi mungkin ada yang disampaikan, tidak apa-apa. Silahkan Pak Abdul Qadir karena raise hand. Nggih, kada ulun juga terima kasih atas informasinya mengenai LDM. Ulun bertakun aja absen aja ya Pak, jangan lupa itu aja. Absennya aja. Absen, nggih. Absen mungkin sudah ulun buka Bapak, boleh. Oh ya, Jadi kalau absen kita di grup sudah ulun kirim linknya, jangan lupa absen isi yang belum mengisi kemarin. Kalau yang sudah, misal Bu ulun sudah mengisi semalam untuk tatap muka daring 2 di rombel 3 dan 4, tidak masalah. Jangan lagi diisi hari ini, artinya sudah sekali aja nggih. Sekali misal yang pian semalam mengisi karena kita sudah semalam kan pembukaan. Cuman karena kita di jadwal itu tanggal 6, ulun khawatirnya kita kan tanggal 5, jadi tanggal 6 makanya kita adakan juga. Seperti itu ya Pak. Nggih, kalau sudah. Nggih, sama-sama. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada ya. Kita bisa nanti dilanjutkan di grup WA ya. Baik, mungkin ada sedikit penutup dari kami di tatap muka daring 2 hari ini. Bapak Ibu tim inti madrasah dimanapun Anda berada, walaupun kita kondisi di bulan Ramadan, semoga tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu untuk terus belajar demi kemajuan madrasah. Kapanpun Bapak Ibu ada waktu, semoga bisa menyisihkan waktu untuk membuka LMS. Tolong langkah per langkahnya semuanya dipelajari, videonya ataupun materi dipelajari. Semoga ini menjadi ladang amal bagi kita semua, karena ini sekali lagi untuk kemajuan madrasah kita tercinta. Baik, harapan kami Bapak Ibu bisa melewati BIMTEK ini. Kalau ada kendala, ada permasalahan, jangan sungkan-sungkan, boleh di grup ataupun di Japri. Jadi di Japri boleh, Bu, ternyata ulun masih kendala di bagian ini, tidak apa-apa Bapak Ibu. Besok mungkin di rombel 1 dan 2 ya, yang sudah melaksanakan nanti tatap muka 3 dan tes akhir. Nah Bapak Ibu di rombel 3 dan 4 ini di tanggal 8. Jadi tanggal 8 kita ada tatap muka 3 lagi, ada melihat progres Bapak Ibu dan juga tentang ORCAM. Jadi ORCAM nanti ada disampaikan sedikit lah, walaupun ada bahannya semua di sana. Harapan kami di tanggal 8 semua sudah nanti bisa menyelesaikan, dan kalau memang sudah ada yang bisa mengunduh sertifikat, Bapak Ibu tolong masukkan nanti di link yang sudah saya bagikan, link drive. Jadi upload sertifikat di sana sebagai bukti. Nanti kami juga bisa misalnya kan Bapak Ibu nanti link sertifikat sudah terbit, lalu kok misal tidak bisa, kenapa sih dana penggantian kuota atau apa tidak masuk ke aman. Jadi kami kan bisa nanti langsung memfollow up ke atas, oh ternyata Bapak Ibu sudah menyelesaikan, ini buktinya, sertifikatnya sudah ada. Jaga-jaga seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi akun aman Bapak Ibu juga dicek datanya, nomor rekeningnya, NPWP-nya, karena setelah BIMTEK ini selesai nanti apa guna aplikasi aman itu kan, itu aplikasi perjalanan dinas atau kegiatan-kegiatan kita ini nanti masuknya ke rekening Bapak Ibu masing-masing. Jangan sampai ada memasukkan rekening bos madrasah, jangan ya. Ada kasus di kabupaten lain rekeningnya bukan rekening pribadi, jangan. Jadi rekening Bapak Ibu masing-masing yang sudah keburu terlanjur sepertinya bisa dirubah, langsung ganti dengan rekening pribadi Bapak Ibu, karena itu hak Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu mengikuti BIMTEK, Bapak Ibu berkegiatan. Demikian dari saya, salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa nanti kalau sudah tes akhir nilainya dicatat ya, nanti akan direkap, kami rekap untuk disampaikan ke tim LSP. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengakhiri kegiatan ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.